saya dan tragedi Kanjuruhan di malam Jahanam oleh M. Ulul Azmi, wartawan tugumalang.id. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Firdaus Abi, pada kesempatan kali ini saya akan membawa Dunsana semua melihat tragedi Kanjuruhan dalam perspektif lain. Seperti apa perspektif yang saya maksud? Beberapa hari yang lalu saya menerima kiriman yang memang sudah bergerak dari media sosial ke media sosial, dan tulisan itu sangat viral. Tulisan yang sangat viral itu ditulis oleh seorang jurnalis. Ketika itu pada malam kejadian dia bersama puluhan wartawan lain berada di Stadion Kanjuruhan. Namanya M. Ulul Azmi. Beliau wartawan dari tugumalang.id. Tulisannya itu berjudul "Saya dan Tragedi Kanjuruhan di Malam Jahanam". Aduh, judulnya saja membuat kita merinding. Setelah membaca naskah itu, lalu saya mencari informasi. Saya ingin menghubungi langsung M. Ulul Azmi. Alhamdulillah, saya dapat bertemu beliau dalam kontak WA. Saya dapat kontak beliau dan bisa berkomunikasi chatting WA setelah dijembatani oleh Mas Irham Taurik, direktur di tugumalang.id. Dari diskusi dan bercerita panjang tentang tragedi itu, saya meminta kesediaan beliau untuk mengizinkan saya mengalih mediakan tulisannya itu dalam bentuk dibacakan di konten kali ini. Alhamdulillah, Mas M. Ulul Azmi berkenan dan memberikan kesempatan itu. Lalu pada kesempatan ini saya akan sampaikan pada Dunsana Firdaus Abi semua. Yuk kita simak. Saya dan Tragedi Kanjuruhan di Malam Jahanam oleh M. Ulul Azmi, wartawan tugumalang.id. Sabtu 1 Oktober 2022, saya putuskan berangkat ke Stadion Kanjuruhan. 2 pekan sebelum laga, tugumalang.id sudah buat preview big match Derby Jatim, Arema FC versus Persebaya. Saya ikut mengawal itu. Tensinya memang sudah panas sebelum laga, apalagi di media sosial. Saya merasa punya tanggung jawab menuntaskan berita laga penuh gengsi ini antara dua tim yang punya sejarah rivalitas panjang itu. Senang karena sudah 2 tahun tak ada sepak bola. Apalagi Arema ingin menjaga rekor tak terkalahkan di kandang dari Persebaya sejak 23 tahun yang lalu. Malam itu Stadion Kanjuruhan ramai sekali. Infonya tiket ludes 40.000 lebih. Jalan menuju ke stadion sangat macet. Saya sampai datang terlambat. Di dalam, ketika saya sampai, suasana sudah panas. Ketika itu Arema ketinggalan 1-0. Tak lama saya duduk, Maringga kebobolan lagi. Skor 2-0. Arema FC kalah. Awalnya tak ada yang aneh.
Aremania semakin panas. Begitu juga pemain. Tak ada yang aneh. Semua berjalan seperti biasa. Kan namanya sepak bola. Tak lama di antaranya, saya sedikit lega. Abel Kamara cetak gol. Nyanyian Arema semakin keras berkumandang. Dan jelang turun minum, Kamara cetak gol lagi. 2-2. Saya lihat pertandingan sambil merangkum data untuk dilaporkan ke redaksi. Hingga pertandingan masuk injury time, saya rasa Arema FC sudah tidak bisa mengejar ketertinggalan. Meski pemain sudah melancarkan serangan bertubi-tubi. Rekor 23 tahun Arema atas Persebaya pecah di Kanjuruhan. Begitu judul berita yang sudah saya reka-reka. Laporannya sudah jadi. Tinggal menunggu pernyataan dari konferensi pers. Akhirnya, wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Para pemain dan ofisial Persebaya langsung lari masuk ke ruang ganti. Semua masih terlihat wajar. Dari tribun, saya melihat pelatih Javiroka berjalan menyusuri garis tepi lapangan. Sejenak dia berlutut, lalu diam 1000 bahasa. Begitu juga pemain. Hanya bisa tergolek di tengah lapangan. Mereka sadar telah membuat kecewa lebih dari 42.000 penonton yang datang malam itu. Manajer Arema, Ali Rifki, lalu mengajak pemain mendatangi tribun skor untuk minta maaf kepada penonton, kepada Aremania. Seperti biasa, itu dilakukannya. Hingga kemudian terlihat 2 orang supporter merengsek masuk ke tengah lapangan. Tidak berbuat apa-apa, hanya berlari-lari sambil bawa sal. Ya, sal Arema. Tapi langkah mereka diikuti oleh langkah ratusan massa supporter lainnya. Saya melihat mereka berlari menghampiri pemain. Saya lihat pemain yang dirangkul, diantaranya Adilson Maringa, Sergio Silva, dan John Alvarezi. Biasa saja. Para pemain juga tidak menampakkan gestur terancam. Saya terus mengetik berita. Saya kira Aremania atau mungkin supporter lain juga biasa begitu. Memberi semangat untuk pemain. Menang atau kalah, ungkapan emosi pasti akan selalu ditunjukkan oleh Aremania. Namun, entah kenapa, saya melihat anjing dilepaskan oleh polisi. Supporter berhamburan mundur, lalu balik lagi. Mereka kemudian saling terprovokasi. Saya kira dinamika di lapangan saat itu belum seanarkis yang saya kira. Hingga kemudian saya mendengar letusan. Ternyata gas air mata ditembakkan ke arah kerumunan. Saya ketika itu masih bertahan di tribun, melihat apa yang terjadi. Letusan kembali terdengar. Aneh. Saya lihat gas air mata ditembakkan ke tribun. Saya ikut kaget dan menghardik, "Kenapa ke tribun?" Pasti di sana ada banyak anak-anak, ada perempuan. Saya lihat di medsos, ternyata ada anak kecil yang ulang tahun. Mayat dibopong saat jumpa pers. Saya merasa tak aman, lalu turun menuju ruang konferensi pers. Sudah banyak awak media menunggu di sana. Tak lama kemudian, Javiroka datang, ditemani media official. Wajah mereka merah. Dia minta maaf. Kami juga belum sadar apa yang terjadi di luar sana. Di tengah konferensi pers,
terdengar sebuah pintu terdobrak. Saat itu Roka sedang bicara. Ada supporter membopong orang. Kami mengira hanya pingsan, karena biasanya rasanya hanya perih di mata. Tapi tak lama kemudian ada supporter dibopong lagi. Saya mulai merasa ada yang tidak beres, dan konferensi pers pun kemudian bubar. Saya masih mengetik, begitu juga dengan teman media yang lain. Tapi apa yang terjadi? Semakin banyak supporter yang masuk. Mereka juga membopong orang, 3-4 orang terus berangsur dan terus bertambah. Anak-anak banyak yang mati. Ayo mas, bantuin. Ini banyak. Anak-anak banyak yang mati. Ayo mas, tolong dibantu. Ini banyak loh, teriak supporter kepada kami. Saya langsung keluar, masuk ke lapangan. Wow, kacau. Seketika saya tercekat. Banyak supporter tergeletak. Ada keributan besar. Lalu saya putuskan meletakkan ponsel. Begitu juga teman-teman media yang lain. Mereka meletakkan kamera dan ikut membopong korban. Saya bahkan sempat berusaha membuka gigi salah satu supporter yang sempat kejang. Namun saya melihat ada cairan tanda nazak. Saya lihat celananya, ada bekas cairan basah. Saya tercekat. Saya melihat orang meninggal. Saya lihat ke arah lain. 2 orang supporter tergeletak di lobi ruang ganti pemain. Wajah mereka berwarna biru kehitaman. Saya lihat supporter membebat sal Arema di kepala orang yang tergeletak itu. Menolong anak SMP. Saya dan wartawan lain sudah tak urus berita lagi. Saya laporkan ini ke grup redaksi tugumalang.id bahwa kondisi sangat kacau, dan redaktur saya pun paham. Saya lihat lagi, ada anak perempuan, sepertinya masih SMP. Ia ketakutan, sangat takut. Pipil bola matanya mengarah ke atas, seperti orang kesurupan. Saya ciprati wajahnya dengan air. Saya coba menenangkannya. Dia coba merangkul saya, tapi tidak jadi. Dia masih shock ternyata. Air mata saya hampir menetes. Cepat saya usap, lalu minta anak itu jangan kemana-mana. Saya masuk lagi ke lapangan. Ada korban yang meninggal. Kepalanya mengucurkan darah. Saya bopong ke dalam. Gimana mas? Temanku gimana mas? Temanku mati mas, kata salah seorang temannya berteriak histeris. Saya juga tidak bisa menjawab. Tak ada yang bisa saya lakukan selain membantu evakuasi korban. Saya gemetar seluruh badan ini. Di koridor lobi sudah banyak korban yang berjejer dan tergeletak. Mas Nawi tidak ada, Mas Nawi tidak ada, teriak supporter sambil menangis melihat salah satu korban di koridor lobi itu. Tak banyak yang bisa dilakukan saat itu. Sementara jasad mereka diletakkan di sepanjang koridor lobi dan juga di musala. Di sana, mayat-mayat itu berjejer-jejer. Tangis histeris terus menggema. Saya lihat sudah pukul 2 dini hari. Lebih berapa menit saya lupa. Saya masih bantu mengangkat korban ke truk TNI dan ambulan. Hingga sekitar pukul 3.30 kira-kira sudah selesai. Stadion pun sepi. Saya akhirnya balik menuju Polres Malang. Infonya Kapolda Jatim meluncur ke Malang. Di jalan saya lihat puing-puing mobil bekas dibakar. Jalan sudah agak lengang. Semua terkonsentrasi di rumah sakit. Keluarga saya sangat cemas. Istri saya yang sedang hamil berulang kali menghubungi.
Saya baru bisa merespon saat tiba di Polres. Saya minta maaf. Saya bilang belum bisa pulang segera. Saya hanya bisa kirim foto bahwa saya baik-baik saja. Saya merasa agak tenang, tapi kemudian Kapolda Niko memimpin konferensi pers. 127 orang meninggal. Niko menyebutkan tembakan gas air mata dilakukan karena supporter menyerang aparat. Saya diam, tidak bisa mendesak. Sudah subuh dan kami sudah lelah. Apakah begitu kejadiannya? Saya tidak percaya. Saya tidak bisa menulis sembarangan. Keterangan Niko itu yang kemudian jadi berita. Ketika diunggah di medsos, ada pertentangan. Terenyuh melihat korban. Minggu 2 Oktober, suasana masih mencekam. Saya belum bisa tidur. Tidak ada berita Arema kalah dari Persebaya. Semua berita yang ada adalah tentang korban jiwa. Rumah sakit di Malang sibuk melayani korban tragedi. Para pejabat negara berdatangan ke Malang. Saya masih bingung mau melaporkan apa lagi. Tapi saya harus ungkap kasus ini. Dibuka secara transparan, diusut sampai tuntas. Saya berusaha mengumpulkan data-data, terutama keterangan saksi hidup. Mereka yang saya temui, ada matanya berwarna merah darah. Ada yang retak tulangnya, ada yang sesak napas, ada yang sesak di dada. Dimas, Aremania Dampit yang berhasil lolos dari maut di gate 10. Dia berhasil keluar, tapi dia melihat banyak supporter terjepit di pintu itu. Dia bersaksi melihat mayat-mayat bertumpukan. Kira-kira segini, Mas. Di gate 13, Tono, Aremania Kepanjen, juga sampai tak kuat mengingat malam jahanam itu. Dia melihat kepala perempuan yang terjepit. Ada tangan anak kecil di antara tumpukan supporter itu. Saya lihat kepala perempuan terjepit di pintu 13. Sudah meninggal. Juga ada tangan-tangan anak kecil yang terjepit. Saya tak kuat mengingatnya, kata Tono. Tono saat itu tak bisa berbuat banyak melihat banyaknya korban di dalam. Dia hanya bisa bolak-balik membantu mencari air untuk diberikan kepada korban yang masih hidup. Hanya itu yang bisa dilakukan Tono. Dan jumlah petugas medis juga memang tidak banyak pada malam itu. Hari ini, ketika naskah ini saya publis, sudah sepekan berlalu. Saya masih terbayang-bayang. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menolong korban di Kanjuruhan. Saya minta maaf, tidak bisa berbuat banyak. Saya yakin para keluarga korban masih sangat sedih. Dan saya merasakan kesedihan itu. Pak, Ibu, Kapolda minta maaf. Beberapa hari kemudian, Kapolda Niko minta maaf. Pemerintah menyampaikan belasungkawa. 6 tersangka kemudian ditetapkan dan tim independen masih terus mencari fakta. Doa dan dukungan dari dunia internasional terus mengalir. Mereka merasakan duka yang sama dan prihatin pada korban tragedi Kanjuruhan ini. Ada yang mengutuk tindakan aparat, ada yang berduka cita.
Saya juga berharap agar semua pihak terus mengusut kasus ini, kasus yang menewaskan banyak orang. Sejauh ini tercatat 131 orang, tapi mungkin bisa lebih. Stadion Kanjuruhan masih ramai. Di masing-masing pintu bertabur bunga, poster, dan gantungan sal. Gelombang pelayat masih berdatangan mengirim doa. Pada salah satu dinding tertulis, dukanya hilang, namanya terlupakan, hashtagnya tenggelam, lalu supporter kembali bersorak. Tetapi bapak, ibu para korban selamanya akan membenci sepak bola. Saya baru bisa menangis sesugukan di hari ketiga setelah mengingat tulisan itu saat menyusuri jalan yang sama menuju Stadion Kanjuruhan. Terima kasih. Aremania menjadikan saya kembali sebagai manusia. Mungkin saja itu air mata kalian. Semoga husnul khotimah. Semoga keadilan menyertaimu. Dusana Firdaus Abi, demikian tulisan yang ditulis oleh seorang wartawan dari tugumalang.id, M. Ulul Azmi, tentang malam saat tragedi Kanjuruhan itu terjadi. Mari kita sama-sama berdoa semoga korban meninggal dari tragedi ini berpulang dalam kondisi husnul khotimah. Lalu keluarga dan sanak kita yang masih dalam kondisi perawatan atau masih dalam kondisi belum pulih, kita berdoa semoga semuanya cepat pulih dan sehat kembali seperti sedia kala. Lalu kita juga berharap tim pencari fakta dan pihak-pihak yang berkompeten untuk mengungkap kasus ini bisa menemukan fakta-fakta terhadap pengungkapan kasus-kasus ini. Lalu kemudian aparat keamanan, aparat pemerintahan yang berkompeten juga mengambil langkah-langkah hukum untuk mereka-mereka yang lalai atau abai terhadap penanganan-penanganan ini. Sehingga kita berharap negeri ini bisa kembali baik dan kita kembali bisa dengan aktivitas yang lebih baik ke depan. Tidak terjadi lagi masalah-masalah yang seperti ini. Banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.